Oleh karena itu, Qin Yichan sangat menghargainya. Lagi pula, begitu perang dimulai, apalagi tidak ada waktu untuk berkultivasi, bahkan Qin Yichan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Lagi pula, Qin Yichan tidak menganggap dirinya sebagai kasus khusus. Saya tidak tahu apakah klan telah mendengar berita kegagalan pembunuhan, tetapi bagaimanapun juga, cepat atau lambat saya akan menemukan bahwa saya masih hidup. Kali ini saya mengirim setengah langkah surga abadi, dan yang berikutnya mungkin surga abadi. Apalagi dengan kekuatan Blood Hades, bahkan energi pedang yang diubah oleh kekuatan abadi hanya bisa membunuh satu orang. Jika dua orang dibunuh bersama, Qin Yichan tidak dapat menjamin bahwa dia dapat hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kekuatan kita. Qin Yichan tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa dia tinggalkan untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia belum mengalami kultivasi yang sulit setelah Immortal Monarch Realm. Tetapi dia tahu bahwa hal yang paling berharga sekarang adalah waktu. Memikirkan hal ini, Qin Yichan memutuskan untuk tidak lagi menghargai sumber daya, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan tercepat. Lagi pula, selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk merebut harta karun. Tetapi jika tidak ada chip penyelamat hidup di depan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di pembangkit tenaga listrik ini. Ngomong-ngomong, setelah menerobos Raja Abadi, kultivasi pasti banyak kerugian. Ini adalah contoh terbaik dari Zhang Jinrong, yang tinggal di cekungan tandus. Selain mendengarkan desas-desus Raja Abadi lainnya, dia bahkan mengingatkan dirinya sendiri tentang pertempuran tanpa akhir. Tapi berbicara tentang sumber daya kultivasi, Qin Yichan masih merasa sangat kaya. Semua ini, terima kasih banyak, Zuo Chunqiu. Selain memenangkan 3 pertandingan Zuo Chunqiu di peperangan selatan, ada kristal peri yang ditukar dengan Blood dan bahkan banyak jubah yang sama dari peperangan utara dan pasukan besar memberi selamat kepada diri mereka sendiri atas terobosan Raja Abadi mereka. Nomor. Setelah memeriksa sumber daya, Qin Yichan sedikit lebih percaya diri dan memutuskan untuk mengalami kekuatan abadi Xianjing terlebih dahulu. Duduk bersila, kristal peri dikeluarkan, dan baru saja disentuh, Qin Yichan sedang mengambil pedang dan alis, terkejut dengan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya. Tidak heran Zuo Chunqiu telah terakumulasi selama bertahun-tahun, hanya sedikit, kekuatan abadi ini tidak sebanding dengan spirit kristal. Setelah bergabung dengan Raja Abadi, Qin Yichan juga tahu bahwa kultivasi pembangkit tenaga Raja Abadi biasanya mengubah atau memurnikan kekuatan spiritual melalui dao abadi dan teknik kultivasi menjadi kekuatan abadi. Ini tidak sulit bagi pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Tetapi karena ini, itulah alasan mengapa Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya merasa kultivasi sangat jauh. Anda tahu, bahkan di hadapan seberkas sinar kekuatan abadi, sulit untuk menolak true origin tebal apapun yang bisa Anda lihat, di luar kebiasaan. Tapi sekali lagi, ketika kekuatan roh spiritual Qi disempurnakan menjadi kekuatan abadi, itu secara alami lemah. Faktanya, Qin Yichan merasakannya pada saat pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi pada saat itu, dia tidak kekurangan sumber daya, atau kehilangan pembangkit tenaga listrik teratas. Tidak dapat dibandingkan dengan Raja Abadi yang disebutkan dengan syarat yang sama, dan di beberapa dari tanah kaya Qi spiritual kecepatan kultivasi sangat optimis. Tapi berada di Immortal Monarch benar-benar berbeda. Meskipun benua Jizu lebih kaya dari 10.000 benua, Qi spiritual dan Qi spiritual memiliki pembangkit tenaga listrik yang lebih kaya. Dikatakan bahwa di kota abis surgawi ini, seperti Qin Yichan, pembangkit tenaga listrik yang ingin berlari sebelum perang tidak tahu berapa banyak. Bahkan jika Heavenly Abyss City telah beroperasi selama bertahun-tahun, ada banyak cara rahasia untuk memberkati dan sejenisnya, agak sulit untuk membaginya. Untuk perasaan Qin Yichan, jika Anda membandingkan Raja Abadi yang menjalankan kultivasi teknik kultivasi dengan pusaran yang menyerap Qi spiritual, maka seringkali Qi spiritual di sekitarnya jauh di bawah batas penyerapan pusaran. Singkatnya, efisiensi kultivasi jauh dari menyamai kekuatan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Oleh karena itu, pentingnya sumber daya kultivasi untuk Raja Abadi tercermin. Dengan sumber daya kultivasi, efisiensi kultivasi pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch dapat ditingkatkan. Tentu saja, ini tidak cukup. Lagi pula, biaya setiap satu terobosan lapisan surgawi sangat besar, dan bahkan Qin Yichan baru saja menyadari bahwa kultivasi Raja Abadi biasa dihitung dalam 1000 tahun. Dan warisan benua keluarga batas biasanya hanya dapat mengimbangi penggalian Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai contoh, kekuatan paling besar dari keluarga aristokrat adalah lapisan surgawi Raja Abadi 2. Jika tidak ada peluang dan tidak ada variabel, pencapaian paling kuat berikutnya, mungkin juga di Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Tapi peri benar-benar berbeda. Alasan mengapa kristal peri disebut kristal peri secara alami karena tidak mengandung kekuatan spiritual, tetapi kekuatan abadi yang dapat langsung digunakan oleh Raja Abadi. Immortal Monarch dan Spiritual Qi agak ketinggalan, tetapi Xianjing adalah sumber daya dengan level yang sama, sehingga kecepatan kultivasi dapat dibayangkan. Karena benua Jizu dapat membentuk sebuah negeri dongeng,
Mungkin semua kalangan utama yang bertikai juga memiliki sarana untuk menciptakan tanah yang diberkahi budidaya yang penuh dengan immortal Qi. Qin Yichan tidak ragu. Lagi pula, pagoda keluarga Di dari pemurnian keluarga Feng telah membuatnya menjadi pembuka mata. Terlebih lagi bagaimana fondasi banyak kekuatan jauh di atas keluarga Feng. Namun sayangnya, sepertinya tidak ada hal seperti itu di dunia Northern Warfare. Bagaimanapun, kota kekaisaran yang paling makmur dan kekaisaran pernah dihuni oleh dunia. Tetapi setelah pemurnian wafer peri, mata Qin Yichan berkedip. Jika sumber daya ini digunakan untuk kultivasi, mungkin saya benar-benar dapat menyentuh dua lapisan surgawi. Tentu saja, Qin Yichan tidak yakin apakah dia bisa berhasil menerobos. Bagaimanapun, dia baru saja melangkah ke Raja Abadi, tetapi satu kesempurnaan lapisan surgawi dimungkinkan. Di antara mereka, Xianjing memainkan peran besar. Qin Yichan segera menjadi tertarik pada kelap-kelip yang bersinar di tangannya, tetapi dia juga tahu bahwa bahkan di benua Jieyuan, keluaran Xinjing sangat rendah. Terlepas dari ini, Qin Yichan bahkan menemukan bahwa kecepatan kultivasinya berbeda seperti langit dan bumi ketika dilihat dan keadaan Seon. Pada awalnya Qin Yichan tidak berpikir ada masalah, sulit untuk selamat dari kesengsaraan guntur untuk bergabung dengan Raja Abadi. Jika masih sama dengan pembangkit tenaga listrik teratas, itu tidak normal. Dia bahkan tidak tahu apakah itu karena kristal peri lebih mudah dimurnikan. Kuncinya Qin Yichan tidak tahu bagaimana kemajuan kultivasi orang lain. Ini juga rahasia pribadi Raja Abadi. Tetapi jika Anda berkonsultasi dengan Jinrong dan yang lainnya, Anda pasti akan memberitahu diri sendiri. Qin Yichan harus mengatakan bahwa saat ini, peran wawasan dan pedoman pembangkit tenaga listrik telah menjadi jelas. Pedoman tersebut mungkin tidak memungkinkan Anda untuk menerobos dan mengubah kekuatan Anda dalam satu gerakan. Tetapi Anda dapat mengambil banyak jalan memutar dan bahkan menemukan banyak jalan pintas. Keuntungan ini perlahan terakumulasi, dan ketika saya melihat ke belakang, saya sebenarnya telah membawa banyak bantuan untuk kultivasi. Tapi entah bagaimana, Qin Yichan selalu merasa bahwa ketika dia menyerap, segel naga sejati di dantian sepertinya dipenuhi dengan isapan yang melonjak dan sombong. Kecepatan kultivasi ini membuat Qin Yichan cukup baru. Setelah memikirkannya, dia untuk sementara meletakkan kristal peri dan memutuskan untuk mengambil kristal lo kelas atas untuk dicoba. Saat menjalankan tuan tertinggi, segel naga sejati berkedip sesaat, dan bahkan Qin Yichan memiliki waktu untuk menyadarinya secara detail. Dan kemudian melihat bahwa kristal lo kelas atas di tangannya telah berubah menjadi bubuk, dan dia mengocoknya. Dengan mudah dan tersebar di semua tempat, Qin Yichan tiba-tiba seolah disambar petir. Tercengang, bukankah ini istimewa? Sudah berakhir. Tanda seru. Tanda seru. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan.